bronkus normal. Perhatikan, salurannya terbuka lebar sehingga pernapasan pun menjadi lega dan lancar. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah kondisi bronkus penderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pintar kelas 5, jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan di pembelajaran kedua. Segera kita mulai pembahasannya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Penyakit asma. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Berikut ini bronkus pada penderita asma dan bukan penderita asma. Gambar di sebelah kiri adalah kondisi bronkus normal. Perhatikan, salurannya terbuka lebar sehingga pernapasan pun menjadi lega dan lancar. Sedangkan gambar sebelah kanan adalah kondisi bronkus penderita asma. Salurannya menyempit karena adanya alergi. Hal ini membuat pernapasan jadi terhambat. Gejala awal asma berupa 1. Batuk terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien mengembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. Dan 5. Dahak sulit keluar. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Gejala berat asma meliputi yang pertama, serangan batuk hebat. Kedua, sesak napas yang berat. 3. Nafas tersengal-sengal. 4. Sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan yang keenam adalah kesadaran menurun. Penyakit asma sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya menjadi berkurang. Ketika asma menyerang, penderita bisa meminum obat atau menghirup inhaler, atau bisa juga dengan menyemprotkan obat dalam botol spray, sehingga dapat melonggarkan saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak. Napas pun menjadi lega dan lancar. Selanjutnya, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu. Kalian buka buku tema yang kamu punya di halaman 58. Pertanyaan pertama, apa penyebab penyakit asma? Jawabnya, asma disebabkan oleh adanya penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Alergi bisa muncul dari udara dingin, bulu, debu, bahkan rambut. Pertanyaan kedua,
Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Jawabnya, pada organ pernapasan penderita penyakit asma terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa gejala awal penyakit asma? Jawabnya, gejala awal penyakit asma meliputi batuk terutama pada malam atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi ketika mengembuskan napas, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Pertanyaan keempat. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Jawabnya, kondisi gejala berat pasien asma meliputi serangan batuk hebat, sesak napas berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Pertanyaan nomor 5. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Jawabnya, karena sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa penderita asma. Nomor 6. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Jawabnya, posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dengan posisi duduk. Sahabat pintar, sekarang kita akan belajar tentang properti tari. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari dari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Properti tari adalah alat atau benda yang digunakan untuk mendukung ungkapan suatu gerakan dalam seni tari. Jenis properti tari ada yang berupa senjata tradisional seperti tombak, pedang, keris, busur, dan anak panah. Ada juga dari jenis lain seperti piring, selendang, topeng, payung, bakul, caping, lilin, tongkat, sapu tangan, kendi, kipas, dan sebagainya. Adapun fungsi properti tari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penari dapat menyampaikan ide dan makna dalam gerakan tarian agar mudah dipahami oleh penonton. Fungsi yang kedua, menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan. Fungsi ketiga, menambah keindahan dalam tarian. Dan fungsi yang keempat, menjadi pelengkap busana tari. Berikut ini contoh properti yang digunakan dalam sebuah tarian. Misalnya tari piring dari Sumatera Barat yang menggunakan properti berupa piring. Kemudian tari klono topeng dari Yogyakarta yang menggunakan properti berupa topeng dan selendang atau sampur. Kemudian tari ranggu ayak dari Jambi menggunakan properti berupa rebana.